Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita akan mulai pertemuan kedua. Aduh, kemana tuh si teman kita ya? Nah, kita akan mulai pertemuan kedua. Nanti mohon kawan-kawan on kamera saat absen ya, agar kita ini akan saya berikan kepada Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Erna Widodo ya. Oke, saya share screen-nya ya. Jangan lupa password yang kemarin saya berikan kepada Anda. Iya. Oke. Nah, kita akan bicara tentang pertemuan kedua tentang manajemen operasional produksi. Ya, mohon diperhatikan kawan-kawan ya. Kehadiran mohon nanti minggu depan tepat waktu. Lalu pada saat online absensi wajib on kamera ya, agar menjadi bukti saya mengajar di kampus Anda. Nah, saya harapkan kita akan bicara fokus, tidak bicara di luar topik ya. Mohon jangan bicara kemana-mana. Kita hanya bicara tentang manajemen operasional produksi ya. Ya, kita akan bicara tentang strategi operasional di lingkungan global, di mana kita lihat ada beberapa hal identifikasi misi dan strategi. Pertama, misinya adalah kita berbicara bertujuan atau rasionalisasi atas keberadaan organisasi yang semakin beragam, dan juga menunjukkan kontribusi apakah yang dapat diberikan kepada masyarakat, atau bagaimana menunjukkan ke arah mana organisasi akan melangkah. Ya. Lalu berikutnya, misi menjadi pembatas, ya, artinya Anda harus fokus dalam organisasi, dan juga Anda harus melakukan bagaimana action yang dilakukan organisasi. Ya. Lalu berikutnya, kita lihat kawan-kawan, misi organisasi telah ditetapkan, maka departemen ya secara keseluruhan, yaitu pemasaran, produk, operasi, accounting, dan berbagai departemen lainnya, dapat pula menentukan misi penunjang atau pendukung. Ya. Lalu berikutnya kita bicara strategi. Ya, ini berbicara bagaimana misi ditetapkan, maka strategi dan implementasi Anda harus melakukan go action. Artinya Anda harus lakukan segera ya. Lalu berikutnya ada organisasi akan bekerja, bagaimana mencapai misi dan tujuan yang merupakan action plan ya, ada atau disebut rencana pelaksanaan, di mana kita akan lihat ketiga adalah strategi dikembangkan, memaksimalkan kekuatan, peluang yang ada, sehingga kita harus bisa mengatasi hambatan dan menghilangkan kelemahan. Ya. Ini kita akan lihat nanti di SWOT strategi, ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat strategi. Nanti kita akan pelajari lagi. Lalu berikutnya ada 3 konsep strategi, yaitu Anda harus bisa melakukan, pertama, bagaimana produk Anda bisa bersaing dengan kata perbedaan, diferensiasi. Lalu berikutnya harus bersaing dengan biaya, artinya biaya yang kompetitif. Lalu yang ketiga adalah bersaing dengan respon, artinya respon yang harus sangat cepat. Ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan bagaimana menciptakan unggul bersaing melalui manajemen operasi. Ya. Artinya Anda harus siap bahwa keunggulan bersaing manajemen operasional dapat diciptakan melalui 3 strategi. Ya. 3 strategi ini kita lihat kawan-kawan, mohon diperhatikan. Iya, selamat bergabung kawan-kawan ya. Pertama adalah bersaing dengan perbedaan, diferensiasi. Ya. Anda harus melakukan bagaimana membedakan penawaran organisasi perusahaan dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi perbedaan atau diferensiasi adalah bagaimana Anda membuat produk Anda menjadi unik yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa perbedaan dapat diciptakan setiap karakter atau fisik dalam berbagai pelayanan servis dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat dilihat dari produk feature atau pelayanan produk, ya bisa kita lihat lokasi tempat, delivery produk atau jasa.
Kita ambil contoh, ya. Misalnya apa sih yang membedakan Domino Pizza dengan Pizza Hut? Nah, ya, coba Anda analisa, ya. Atau Anda bisa melihat apa sih yang membedakan Matahari Department Store dengan Ramayana Department Store? Nah, Anda bisa membandingkan, ya. Atau Rumah Sakit Siloam Hospital dengan Rumah Sakit Columbia Asia Jakarta, apa yang membedakan, ya? Nah, atau kampus kita, ya, STIG di Jakarta Barat ini, yang membedakan dengan kampusnya, Anda harus buat suatu perbedaan dari produk atau diri Anda, ya. Apa yang membuat Anda unik atau Anda punya nilai lebih atau add value, ini penting sekali, ya. Lalu berikutnya bersaing dengan biaya. Artinya ada low cost leadership yang menghasilkan nilai maksimum konsumen, ya. Lalu ada strategi biaya rendah dilakukan pada 10 keputusan manajemen operasional. Nanti kita akan lihat, kawan-kawan, ya. Contohnya apa, ya? Bersaing dengan biaya. Misalkan kita contoh produk Toyota Avanza, kendaraan buatan Jepang lebih disukai oleh konsumen Indonesia, ya, dibandingkan untuk memilih produk buatan negara Eropa yang mungkin memang mahal, ya. Karena kenapa produk Toyota Avanza memang disukai, harganya relatif sesuai dengan daya beli masyarakat dan juga merupakan mobil atau kendaraan keluarga, ya. Selanjutnya, teman-teman, yang ketiga, ya, bersaing dengan respon, artinya ada beberapa hal. Anda lihat, respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Lalu respon berbicara fleksibel, artinya Anda harus bisa mengantisipasi perubahan di pasar dengan melakukan inovasi. Lalu berikutnya respon handal, artinya penjadwalan yang handal ditujukan kepada konsumen, sehingga konsumen punya rasa percaya, ya, trust, ya, kepada kemampuan perusahaan Anda, ya. Lalu berikutnya respon kecepatan adalah berupa kecepatan dalam pengiriman produk ke konsumen atau kecepatan pengembangan produk, ya. Kita lihat, belajar dari beberapa perusahaan besar, ya, misalnya jatuhnya perusahaan produk Nokia, ya, bagaimana, ya, pengembangannya kurang dikembangkan, ya. Lalu juga ada produk Ericsson, ya, sehingga ada pesaing baru yang bernama produk Samsung yang memberikan fitur-fitur kepada konsumen yang lebih memanjakan konsumen, ya. Nah, bisa juga kita belajar dari bangkrutnya 7-Eleven, ya, dari PT Modern Indonesia, ya, dalam persaingan dengan perusahaan sejenis, ya. Mungkin Anda nanti silakan analisa, ya, bisa lihat di Google. Atau bangkrutnya perusahaan Batavia Air, Sinar Harapan, ya, dan beberapa perusahaan yang tidak bisa berkembang. Nah, nanti Anda lihat sendiri, ya. Sehingga kita lihat gambarnya di sini, ya, ada corporate strategy. Corporate strategy artinya strategi perusahaan, ya. Artinya environmental scanning penting. Lalu fokus kompetensi. Lalu ketiga fokus proses dan global strategi, ya. Sehingga menghasilkan analisa pasar, ya, yang menghasilkan segmentasi dan kebutuhan analis, ya. Dari analisa pasar akan berkembang menuju prioritas persaingan atau competitive priority, yaitu kita melihat tadi bicara masalah cost atau biaya, lalu kedua quality atau kualitas, ketiga time atau waktu, keempat flexibility, ya. Ini kita bisa lihat gambar prioritas persaingan atau competitive priorities, ya. Selanjutnya, kawan-kawan, kita lihat 10 keputusan tadi yang saya ceritakan di atas. Apa sih 10 keputusan? Artinya di sini Anda nanti sebagai manajemen atau manajer operasional harus bisa melakukan diferensiasi, ya, biaya rendah dan melakukan respon yang cepat, ya. Ini harus Anda sebagai manajer operasional produksi, ya, atau manajer operation and production, ya. Berbicara berapa hal? Ada 10, bicara masalah kualitas, lalu kedua desain barang dan jasa, ketiga desain proses dan kapasitas, keempat pemilihan lokasi, kelima desain tata letak, dan 6 perancangan kerja dan sumber daya manusia,
dan 7 manajemen rantai supply, ke-8 persediaan inventory, lalu ke-9 penjadwalan, ke-10 berbicara perawatan atau maintenance ya. Ini 10 hal ini ya, nanti akan saya tanya ya dalam ujian ya. Anda harus bisa menjelaskan dengan lengkap. Nah, kita akan lihat bahwa manajemen sudah menuju pasar global ya. Artinya kawan-kawan mohon diperhatikan ya. Persaingan global dan pertumbuhan pasar yang cepat di negara ya seperti negara China, India, Eropa Timur sekarang telah mendorong perusahaan bagaimana memperluas operasinya ya secara global. Tentunya kawan-kawan ya harap diperhatikan ada suatu standar baru dalam persaingan global yang meliputi variasi, kedua customization, ketiga kemudahan, keempat waktu time, dan berikutnya ada kelima adalah biaya untuk keberhasilan dan bagaimana perusahaan kita atau produk kita bisa survival, dapat bertahan sehingga perusahaan bisa berkelanjutan terus, sustainable, sehingga saya harus ingatkan tugas manajer operasional menjadi luas ya secara global dan artinya ingat Anda harus mempunyai skill kalian dan knowledge pengetahuan tentunya harus berpandang visioner ke depan ya persaingan semakin tajam ya. Oke Bang Christopher, selamat datang ya. Artinya selamat pagi Pak. Pagi, sukses selalu ya. Artinya kita ya sebagai mahasiswa yang calon sarjana ini tentunya nanti sebagai manajer operasional yang global yang berpikir visioner ke depan, Anda harus siap ya. Artinya Anda harus punya skill, knowledge dan berpandangan visioner ke depan ya. Contoh kita lihat bagaimana Unilever ya bisa menguasai pasar Indonesia ya dan bisa mengakuisisi perusahaan lokal seperti produk kecap Cak Bango dan teh Sariwangi ya. Ini Anda coba analisa ya. Jadi kita tidak hanya sekedar berteori-teori, Anda harus turun lihat apa yang terjadi ya. Perusahaan dari luar negeri ingin investasi ke Indonesia ya. Tentunya kita lihat ya, ini ada gambar. Sekarang konteks strategi global sudah terjadi. Anda punya respon dan diferensiasi ya, perbedaan. Lalu ada manajemen rantai supply ya. Bicara sumber, integrasi vertikal, keputusan membeli atau membuat, lalu pentingnya relationship, hubungan. Nah, ya. Lalu pentingnya keputusan lokasi, bagaimana isu bertahan dengan negara ya, berkaitan dengan negara ya. Lalu isu berkaitan dengan produk ya. Lalu resiko politik kebijakan pemerintah, lalu isu organisasi ya. Lalu ada manajemen material, ini berbicara aliran material, kecepatan dan pilihan transportasi, tingkat persediaan, pengepakan dan gudang. Ini ya. Artinya konteks strategi global ada 3 hal, Anda harus kuasai manajemen rantai supply, kebutuhan lokasi, ketiga manajemen material. Ini mohon dibaca kembali ya. Selanjutnya kita lihat artinya sekarang ini pengertian perusahaan secara global apa ini ya. Tentunya perusahaan yang telah memutuskan mengembangkan usaha di dunia internasional dan memilih bentuk ya. Artinya bagaimana kita lihat pertama international business ya. Ini berbicara bagaimana perusahaan terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional ya. Contoh kita lihat ada Harley Davidson, Toyota, Suzuki, Toshiba ya, sudah ada di Indonesia ya. Artinya bisnis ini dikembangkan di Indonesia adalah bertujuan agar pengembangan produk, pengembangan usaha mengarah ke international business ya. Lalu ada multinational corporation ya, multinational corporation. Ini berbicara perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas lebih dan satu negara ya, ada di Indonesia juga. Misalnya Coca-Cola Indonesia dengan Coca-Cola Philippines ya, atau McDonald Indonesia dengan McDonald Malaysia ya, ini bisa kita lihat ya.
Mohon nanti lihat-lihat nih ya, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ya, mohon dibaca kembali. Lalu berikutnya ada Transnational Corporation, ini berbicara perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Contohnya apa ya? Bisa Nestle, Denko, Lux dan sebagainya ya. Lalu ada juga Global Organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dan melewati lintas batas negara. Contohnya kita lihat produk Rolex, Singapore Airlines, Time Magazine, Caterpillar dan sebagainya ya. Artinya kita lihat kawan-kawan ciri ciri-ciri ya, ciri-ciri karakter perusahaan yang berorientasi global diantaranya sebagai berikut. Artinya ada pabrik fasilitas yang beroperasi di pasar global, lalu komponen bahan baku dan jasa, lalu ada desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia, lalu ada permintaan bukan berdasarkan lokal saja, lalu berikutnya logistik dan pengendalian bersifat global, lalu berikutnya perusahaan global harus diorganisasikan melalui divisi secara global internasional ya. Kita lihat contohnya Toyota Japan Corporation mengembangkan usahanya di Indonesia melalui PT Toyota Astra Motor ya. Perusahaannya ada di Sunter Jakarta ya. Tentunya kita akan melihat apa yang terjadi. Investor memilih usaha di Indonesia, artinya kondisi iklim di Indonesia sangat kondusif ya. Kerjasama bisnis to bisnis, government to government ya, sangat mendukung. Lalu bahan baku mudah didapat dan terlihat juga semangat kerja karyawan Indonesia yang mau belajar melalui teknologi tinggi. Lalu berikutnya pasar kendaraan Indonesia yang begitu luas ya. Dan kita lihat PT Toyota Astra Motor meningkatkan pasar lebih luas di wilayah Asia Tenggara ya. Lalu berikutnya dengan adanya kerjasama, maka Jepang dapat memberikan ilmu transfer teknologi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ya. Bagaimana pertimbangannya untuk mencapai global? Bisa kita lihat berbagai hal, yaitu Anda harus melakukan desain produk global. Mohon dibaca lagi ya. Lalu berikutnya Anda harus melakukan desain proses global teknologi ya. Nanti dibaca lagi kawan-kawan. Lalu berikutnya Anda harus melakukan analisa lokasi fasilitas global ya, penting sekali ya. Artinya kunci sukses memilih lokasi negara diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional di Indonesia yang sekarang semakin bertumbuh, semakin meningkat ya. Artinya penduduknya sekarang makin terampil, pendidikan makin meningkat, ya, tingkat perubahan teknologi, ya, khususnya di kota-kota Jakarta, Medan, Makassar, dan berbagai hal, ya. Nanti mau dibaca lagi, kawan-kawan. Lalu berikutnya adanya dampak budaya dan etika, ya. Nah, artinya budaya yang ada di negara itu berbeda, kawan-kawan, ya. Nah, untuk itu harus disikapi dengan bijak agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan sukses, sehingga kebiasaan disiplin bisa ditingkatkan, ya, contohnya jam istirahat, penghormatan kepada karyawan, ya, karyawan-karyawan muslim yang untuk melakukan ibadah sholat, ya, dalam menjalankan ibadah sholat hari Jumat, lalu perlindungan hak intelektual, dan juga tidak melakukan budaya korupsi dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya ini tugas pertama, ya. Mohon kawan-kawan lihat dalam studi kasus ini, ya, di mana kita telah mempelajari dalam mata kuliah manajemen operasional secara global, ya, secara global dan kompetitif, ya. Tadi kita bicara tentang bagaimana perusahaan besar Unilever Inggris menguasai pasar Indonesia dan mengakuisisi perusahaan lokal, yaitu produk kecap Cabango dan teh Sariwangi, ya. Mohon Anda analisa mengapa perusahaan Unilever tidak memproduksi merek sendiri, ya. Silakan Anda analisa sendiri. Selain itu ada perusahaan British American Tobacco, ya, Marlboro mengakuisisi membeli saham perusahaan rokok Sampurna Group.
ya, dan beberapa perusahaan luar negeri yang ingin berbisnis atau mengembangkan bisnisnya ekspansi ke Indonesia, ya. Nah, tugas Anda mahasiswa harap menjelaskan dan menganalisa, ya, secara lengkap, ya, secara lengkap mengapa pasar Indonesia sangat menarik bagi para investor dari luar negeri atau dalam negeri, ya. Tulisan diketik, ya, harap diketik dan dikumpulkan pada saat UTS, ya. Ya, jadi saya terima ketikan Anda pada saat UTS berlangsung di kampus TIG Jakarta, ya. Saya mengharapkan ingat jangan copy paste tulisan milik orang lain. Harap gunakan pendapat Anda, ya. Minimal 200 kata, ya, semakin lebih semakin bagus, ya. Salah pertimbangan utama mencapai operasi global, pertama adanya desain produk global, mohon dibaca balik, ya. Artinya perbedaan setiap sosial budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, ya. Misalnya kemasan, cara pemasaran, dan mungkin harus bervariasi, ya. Lalu Anda harus bisa melakukan desain produk global dan teknologi, ya. Artinya kita bicara secara luas, ya. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu bagaimana pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan, ya. Lalu berikutnya analisa lokasi fasilitas global, ya. Artinya kita lihat bisnismen, investor dari luar negeri atau dalam negeri, ya, melihat suatu lokasi atau negara atau provinsi, ya, dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, pengembangan inovasi penting, jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, ya, terampil, ya, pendidikan semakin meningkat juga, ya, tingkat perubahan teknologi yang sudah ada di Indonesia, artinya kita harus siap, artinya harus harus prepare, harus bisa menjalankan pengembangan teknologi, ya. Lalu alhamdulillah stabilitas pemerintah Republik kita stabil, ya. Lalu peningkatan ekspor ke luar negeri, menjual barang-barang kita ke luar negeri, ya. Lalu kesamaan bahasa, etika kerja, ya, tingkat pajak, ya, yang sangat diberikan oleh pemerintah sangat kompetitif, ya. Inflasi sangat rendah, adanya bahan baku, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan, ya. Nah, contoh kita lihat negara Indonesia adalah negara yang layak untuk investasi oleh beberapa perusahaan, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, ya. Jadi investasi pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, semakin baik, ya. Lalu berikutnya dampak budaya dan etika, ya, dampak budaya dan etika, artinya budaya ada di tiap negara berbeda harus disikapi dengan sikap bijak, ya, bijaksana agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan sukses, ya. Mohon diingat-ingatkan lagi ini tugas manajemen operasional studi kasus pertama, ya, ada tugas studi kasus 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua harus diketik dengan rapi menurut pendapat Anda dan dikumpulkan bersamaan saat UTS kita tatap muka, ya. Oke, demikian pertemuan kita kedua. Mohon kawan-kawan on kamera, saya akan mengabsensi Anda. Ya, oke. Ya, hari ini ada Christopher Orlando, ya. Bang Christopher on kamera. Oke, Bang Christopher. Nostalgia tolong on kamera ini agar buat ibu kita. Elisa, kok ada gambar anak bayi, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ada Christopher Orlando, ada abang kita Bang Valentinus, ada Maria, ya, Maria teman kita, ya. Ada teman kita Sikra Anissa dari Banda Aceh. Terima kasih Sikra, ya. Lalu terima kasih Nostalgia Sirmar Mata, ya. Lalu teman kita Senopati Narendra dan teman kita Elisa. Nih gambar bayi nih. Ini gambar bayi apa nih, kok kaki di mulut, ya. Ya, mohon nanti kita akan ketemu lagi kawan-kawan jam 1 siang, ya, jam 1 siang. Terima kasih kita sudah hadir dalam pembelajaran streaming online on the YouTube. Dan saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa jam 1 siang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses TIG. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa. Salam sehat selalu, ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak, makasih Pak. Terima kasih, sampai jumpa nanti jam 1 siang, ya. Terima kasih, sampai jumpa.